Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Audia Nurrohim, biasa dipanggil Lia. Saya sedang menjalankan tugas pengantar studi Al-Quran, ujian akhir semester. Di sini saya membahas mengenai pewahyuan Al-Quran. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pewahyuan Al-Quran. Langsung saja. Nah, di sini adanya latar belakang pewahyuan Al-Quran, yaitu kebutuhan masyarakat Arab pra-Islam yang diliputi berbagai masalah sosial dan spiritual, sehingga Al-Quran ini diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi para umat manusia untuk meluruskan jalan hidup dan membangun tatanan masyarakat yang lebih baik, serta menjawab kebutuhan spiritual dan intelektual manusia akan kebenaran dan keadilan. Adanya di sini pengertian wahyu Al-Quran, pengertian wahyu dan Al-Quran. Nah, untuk pengertian wahyu ini secara bahasa, sesuatu yang disampaikan dengan cepat dan tersembunyi. Namun adanya juga secara istilah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, untuk pengertian Al-Quran itu secara bahasa yaitu ada qira'a, yaqra'u, dan Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Ada juga istilah itu sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawir. Nah, dimulainya itu dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas serta sebagai petunjuk bagi manusia. Di sini juga ada fungsi-fungsi pewahyuan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, itu sebagai petunjuk hidup, terus rahmat bagi semesta alam, pembeda, yaitu yang bisa disebut Al-Furqan. Terus juga ada sumber hukum manusia, penguat iman dan akhlak, penjelas sejarah dan pelajaran, dan yang terakhir yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, adanya tahapan pewahyuan Al-Quran ini ada 2 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu melalui Lauhul Mahfuz, yaitu Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz itu ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, terjadinya itu pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Adanya juga surat yang menyebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang bunyi inna anzalnahu lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, ada yang kedua, tahapan kedua itu dari Baitul Izzah ke bumi. Setelah itu Al-Quran ini diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih itu 23 tahun. Nah, adanya proses penurunan wahyu kepada Nabi Muhammad. Adanya 4 proses. Yang pertama itu suara lonceng, yang kedua malaikat Jibril menyerupai manusia, yang ketiga melalui mimpi yang benar, dan yang keempat langsung dari Allah tanpa perantara. Di sini saya akan menyebutkan bagaimana penurunan lebih dalamnya. Nah, yang pertama itu suara lonceng. Nabi ini mendengar suara itu mirip sekali dengan bunyi lonceng. Nah, yang kedua, cara ini tuh mungkin paling berat yang dirasakan beliau ya, karena setelah mendengarkan suara lonceng itu beliau ini bisa langsung menghafal isi wahyu. Yang kedua ini malaikat Jibril menyerupai manusia. Itu bagaimana malaikat Jibril ini datang kepada Nabi sebagai bentuk seorang laki-laki dan berbicara langsung kepada Nabi, sehingga Nabi Muhammad ini bisa langsung memahami isi wahyu tersebut. Yang ketiga, melalui mimpi yang benar. Mimpi yang benar itu yang bagaimana? Mimpi yang benar itu mimpi yang Nabi ini bermimpi sesuatu yang menjadi kenyataan.
yang terjadi terutama pada awal turunnya wahyu. Yang keempat, langsung dari Allah tanpa perantara, jadi tanpa melalui malaikat Jibril. Nah, contohnya itu seperti peristiwa Isra Mi'raj. Nabi ini kan diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai nuzulul Al-Qur'an dan adanya hikmahnya. Nuzulul Quran ini terdiri dari kata nuzul dan Al-Quran yang berbentuk idhofah. Nah, pengertian nuzulul Quran sendiri ini bisa dimaksud dalam pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ada juga hikmah nuzulul Quran, yaitu sebagai petunjuk hidup bagi manusia, membedakan benar dan salahnya. Yang kedua, adanya penguatan iman dan hati dalam menghadapi tantangan dakwah. Yang ketiga, adanya memberi tuntunan hukum, akhlak, dan ibadah agar manusia ini hidupnya sesuai syariat Allah. Nah, yang keempat, menjadi rahmat dan cahaya bagi seluruh umat yang membimbing ke jalan yang lurus. Nah, yang kelima, adanya mengajarkan bahwa wahyu itu bertahap, teman-teman, agar mudah dipahami, dihafal, dan diamalkan. Seperti itu untuk hikmahnya. Dan juga ada keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan ciptaan manusia. Terus terjaga keaslian sepanjang masa, bahasa dan susunannya itu indah, jadi tidak bisa tertandingi. Dan juga mukjizatnya itu mukjizat terbesar, ya, bagi Nabi Muhammad SAW. Ada juga sebagai pedoman hidup umat manusia, berlakunya itu universal dan abadi, cahaya dan petunjuk menuju jalan yang lurus. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu pewahyuan Al-Quran ini proses turunnya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertahap menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia, yaitu sebagai sumber hukum juga dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Nah, turunnya wahyu itu kan secara bertahap, ya, itu agar memudahkan umat menghafal dan mengamalkan Al-Quran serta menjadi solusi langsung atas persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Jadi demikian, pewahyuan Al-Quran itu bukan hanya sekedar penyampaian teks suci, ya teman-teman, melainkan sebuah proses pendidikan ilahi yang menuntun manusia itu menuju kebenaran, keadilan, dan keselamatan dunia akhirat. Seperti itu. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah dan kata yang disengaja mau tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.